Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kita boleh ada, kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu sempurna ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Mari saat kita datang di hadirat-Nya, katakan, Bapa, kami mau datang dengan kerinduan. Kami mau terus berada di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu itu ajaib, nama-Mu penuh kuasa. Kami bersyukur punya Engkau, Allah yang setia. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu selalu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi-Mu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku Engkau ajaib Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Haleluya, oh,
Engkau sungguh hebat Tuhan, Allahku yang perkasa, Allahku yang mulia. Oh, terima kasih Tuhan, sungguh kau hebat, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau sungguh hebat, Engkau perkasa Tuhan, sehingga kami tidak takut dalam melangkah karena Engkau berjanji, Engkau setia. Kami mau berjalan bersamamu, kami mau terus memuji dan memuliakan namamu, kami mau terus percaya bahwa Engkau yang punya kendali atas hidup kami. Bapa, kami mau mendengarkan sabdamu. Setiap yang kami dengarkan, kami mau buka hati, buka pikiran kami, telinga kami, agar firman-Mu itu boleh tertanam dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali di hadirat Tuhan. Kita boleh percaya bahwa setiap hari saya bersyukur sekali ketika bangun pagi, saya bisa buka mata, saya bisa menghirup nafas dengan segar, saya merasakan organ-organ tubuh saya sehat. Saya bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk saya melakukan yang baik, untuk saya memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Untuk itu saudara ya, kita hidup ini bukan untuk diri kita, tetapi bagaimana Tuhan mau saya dan saudara kita ini menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Setiap hari saya berdoa, saya selalu berkata kepada Tuhan, saya mau menjadi alat-Mu. Ya, ketika kita mau menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan banyak tantangan dan rintangan, kita mau menjadi alatnya Tuhan, di mana kita bisa berdampak bagi banyak orang. Untuk itu hidup ini bukan tentang memikirkan apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita dapat, tetapi apa yang sudah kita berikan, yaitu untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi setiap orang yang rindu datang kepada Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama di Yohanes 1 ayat 4-9 yang berbunyi demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Terang manusia. Yohanes Pembaptis datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian ya tentang terang itu, supaya apa? Oleh dia semua orang menjadi percaya. Dalam penulisan Injil ini memberitahukan kita bahwa Yohanes bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu ya. Seperti Yohanes, kita dipilih Allah untuk memantulkan terang Kristus kepada mereka yang hidup mungkin dalam bayang-bayangan dunia, ketidakpastian, kekhawatiran ya, kebimbangan, yang tidak percaya. Dan inilah perannya saya dan saudara. Seperti dikatakan seseorang, mungkin karena orang-orang yang tidak percaya tak mampu menanggung secara langsung, seluruhnya lah terang kemuliaannya. Dan kita mau percaya bahwa ketika kita hidup ya, kita hidup di dunia ini, Tuhan mau saya dan saudara itu menjadi terang, saudara, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Bukan cuma membaca firman, tetapi juga Tuhan mau saya dan saudara menjadi pelaku firman ya. Ketika itu ya, saya berkata tadi bahwa kita harus menjadi alatnya Tuhan ya saudara ya. Ketika kita hidup
bukan untuk diri kita saja. Saya belajar sekali dalam hidup ini, belajar menerima bagaimana saya hidup bukan untuk diri saya sendiri, saudara. Ketika saya berdoa, saya fokusnya kepada Tuhan. Saya tidak pernah berpikir untuk diri saya sendiri, ya. Bahkan saya tidak pernah, pernah mikir, wah saya mau punya ini, punya itu. Tapi sekarang itu saya lebih mikir ke orang lain gitu, ya. Jadi saya minta Tuhan kasih saya kekuatan dan kesehatan serta kebahagiaan, ya. Karena bagi saya adalah bahagia saya adalah ketika saya bisa menjadi perpanjang bagi banyak orang. Bukan berarti saya ini berkata bahwa saya orang baik, saya bukan orang yang baik, ya. Tetapi saya hanya mau melakukan apa yang Tuhan mau lewat firman-firmannya. Saya mau menjadi pelaku firman. Saya mau menjadi terang dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam tindakan, dalam pikiran. Saya mau selamanya menjadi terang. Saudara mau menjadi terang, ya, di tengah kegelapan dunia ini yang tidak memberikan kepastian, ya. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kalau kita ingin memberi hidup kita kepada Tuhan, kita harus siap, ya. Kita harus siap untuk memuliakan Bapa di sorga. Kita harus siap untuk memberi diri kita untuk mau dibentuk, saudara. Orang kalau mau dibentuk itu memang tidak mudah. Banyak hal-hal yang membuat kita kecewa, banyak hal yang membuat kita sakit. Karena memang hidup ini bukan tentang bagaimana jalannya mulus, ya saudara. Ketika saya minta Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih masalah, ya, supaya kita dapat kekuatan, ya saudara, bukan berarti nyaman. Nah, kalau nyaman kita mau dapat kekuatan dari mana, ya? Ketika Tuhan menyuruh saya untuk mengasihi, Tuhan kasih saya orang yang menyakiti saya, ya. Dan di situ Tuhan mengajarkan untuk mengasihi, ya. Untuk itu jangan menghindar akan hal-hal mungkin yang tidak berkenan. Justru di situ Tuhan menjawab doamu, ya. Justru Tuhan menjawab bahwa Ia itu kalau kamu mau mengasihi, kamu harus disakitin, ya. Kalau kamu mau dapat kekuatan, kamu harus melewati badai, ya. Kalau kamu mau sukses, engkau harus melewati yang namanya rintangan, ya. Saya ingat waktu saya menjalani bisnis, ya, ketika saya minta Tuhan, saya mau punya kehidupan yang lebih baik. Itu Tuhan kasih saya tantangan, bukan datang langsung tiba-tiba kehidupan itu menjadi baik, tetapi di mana butuh proses, butuh perjuangan untuk mencapai puncak, ya. Seorang dalam hidup ketika ingin mencapai sesuatu, dipastikan dia akan melewati yang namanya rintangan, tantangan, hambatan, perjuangan, ya, melewati segala proses yang mungkin tidak mengenakan. Dan di situ justru, ya, memang Tuhan kasih seperti itu supaya apa, ya, kita sampai kepada tujuannya. Karena orang yang melewati proses itu adalah orang-orang yang kuat, yang tangguh. Beda kalau orang yang sampai puncak dengan cara yang instan. Mungkin dia dari keluarga yang kaya, sudah ada yang menyokongnya, beda, effortnya beda, ya, kekuatannya, tenaganya juga beda, ya. Tetapi saya percaya bahwa orang yang melalui proses itu akan lebih bertahan lama. Untuk itu jangan pernah melewatkan proses-proses dari Tuhan. Jangan menyerah dalam keadaan apapun. Karena hidup ini bukan tentang bagaimana apa yang harus kita dapatkan untuk menyenangkan diri kita. Tetapi di mana hidup ini kita harus melewati semuanya. Apapun itu. Mau baik, mau jelek, mau tidak menyenangkan, mau enakan, kita harus melewatinya, ya. Karena orang yang mampu melewatinya adalah orang-orang yang kuat dan tangguh. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang kuat, yang tangguh? Yaitu kita mengandalkan Tuhan. Untuk itu saya selalu mengatakan jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu sumber kekuatan, damai, sejahtera, sukacita buat saya dan saudara. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan, kita mau fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada apa yang kita inginkan, tetapi fokus kepada apa yang Tuhan mau, apa yang mau Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Anak-anakku yang masih muda atau yang masih sekolah, kalian sudah harus belajar dari sekarang untuk mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh, ya. Mungkin saudara berpikirkan, ya saya masih muda, saya masih punya masa depan yang panjang, ya. Maybe kalau
iya gitu ya. Mungkin kalau iya, tapi kalau enggak gimana? Karena banyak anak-anak muda yang sudah umurnya masih muda udah meninggal, belum sempet kan untuk melakukan yang baik ya. Untuk itu anak-anak muda, jangan pernah merasa bahwa kalian tuh hebat, kalian tuh masih punya masa depan yang panjang. Justru selagi masih muda, kalian itu harus dekat sama Tuhan. Engkau harus mempunyai integritas, engkau harus mempunyai hidup yang melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau pakai anak-anak muda untuk apa? Untuk memuliakan Bapa di sorga. Untuk bangsa dan negara ini tuh maju adalah kita harus punya anak-anak muda yang bertumbuh, yang takut akan Tuhan, yang menjadi terang bagi sesama di tengah kegelapan. Untuk itu anak muda, jaga hidupmu, jaga perilakumu ya. Jangan sampai masa depanmu rusak karena engkau ego lebih tinggi memikirkan dirimu sendiri. Karena engkau ego, engkau tidak mendengarkan orang tua. Ya jangan sampai, karena anak-anak yang mematuhi orang tua, engkau akan umur panjang, engkau akan diberkati. Ya untuk itu jadilah anak-anak yang menjadi berkat. Engkau masih muda, justru engkau harus jadi terang. Dan begitu pun juga dengan orang-orang tua atau ibu-ibu muda ya, kita harus punya pengharapan lebih kepada Tuhan. Kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Fokus kita tuh karena kita cinta kepada Tuhan, bukan fokus kita kepada apa yang mau saya inginkan dan saya mau ungkapkan, tapi fokus aja kepada Tuhan. Nanti hal-hal yang kita inginkan itu akan mengikuti kita karena kita fokusnya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang lebih tahu dari apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat di dunia ini. Untuk itu jangan pernah khawatir, jadikan diri saudara itu alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena orang yang menjadikan dirinya alat bagi kemuliaan nama Tuhan itu adalah orang-orang yang sangat dihargai, yang sangat dicintai oleh Bapa di sorga. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai hidup kami walaupun kami masih muda, walaupun kami masih sekolah, ataupun kami yang sudah mulai usia lanjut. Kami mau terus menjadi alat-Mu sampai Engkau dapati kami dalam akhir hidup kami ini tetap setia. Karena kehidupan kami yaitu kehidupan saat kami nanti berada dan sudah tidak ada lagi di dunia. Itu adalah pilihan kami. Untuk itu kami mau milih kerajaan sorga, kebenaran untuk hidup kami, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami berjalan setiap hari bersama-Mu. Kami tidak sanggup melangkah sendiri, kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap pergumulan doa kami, perjalanan hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan buat anak-anak kami. Kami butuh Engkau buat suami kami, buat istri kami. Kami butuh Engkau buat kedua orang tua kami. Untuk itu Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Setiap kami yang mendengar boleh mendapatkan kekuatan, sebab firman itu adalah terang yang meneguhkan. Engkau yang memberi kami kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.